Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Untuk pertemuan pagi ini, Ibu akan menjelaskan mengenai frekuensi harapan dan komplement suatu kejadian. Di sini ada frekuensi harapan, itu suatu kejadian dari suatu percobaan adalah hasil kali peluang kejadian tersebut dengan banyaknya percobaan. Itu dinyatakan dengan rumus FH sama dengan PA kali N. Jadi frekuensi harapan sama dengan peluang kejadian dikali N. Untuk FH sendiri yaitu frekuensi harapan yang diinginkan terjadi. Kemudian PA ini peluang harapan kejadian tersebut terjadi. Dan N-nya itu banyak percobaan yang dilakukan. Supaya lebih jelasnya kita ke contoh. Di sini ada pada pelemparan 2 dadu sekaligus sebanyak 72 kali, berapakah frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari 10? Jadi lebih dari 10 itu 10, 11, 12. Kenapa sampai 12? Karena di sini dinyatakan 2 dadu. Kita bisa selesaikan yaitu kita lihat dulu peluang kejadian A-nya itu yang lebih dari 10. Jadi, di antara 2 dadu itu yang berjumlah 10. Jadi, dadu pertama itu 4, dadu kedua 6. Kemudian, dadu pertama itu 5, dadu kedua itu 5. Dadu ke pertama yaitu 6 dan dadu kedua itu 4. Nah, ini yang dadu untuk berjumlah 10. Kemudian, dadu yang berjumlah 11 yaitu dadu pertama 5, dadu kedua 6. Kemudian dadu pertama 6, dadu kedua 5. Ini untuk jumlah dadu yang 11. Kemudian untuk jumlah dadu yang 12 yaitu ini dadu pertama 6 dan dadu kedua 6. Jadi jumlah anggota peluang kejadian A yaitu sebanyak 6. Ini ada 6. Jadi jumlah ruang sampelnya itu 6 kuadrat. Kenapa 6 kuadrat? Karena ini dinyatakannya 2 dadu. Jadi 6 kuadrat itu jumlahnya 36. Kemudian bisa kita masukkan ke contoh, ke rumus. Jadi kan ini peluang kejadian A yaitu NA dibagi NS. Jadi NA-nya itu 6. Kemudian NS-nya itu 36. Jadi 1/6. Ini disederhanakan dibagi 6 semua menjadi 1/6. Kemudian ke rumusnya itu frekuensi kejadian A yaitu peluang kejadian A dikali N. Jadi 1/6 dikali N-nya itu sebanyak 72 kali. Jadi 72 dibagi 6 itu sebanyak 12. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada 3 uang logam yang dilempar bersama-sama. Jadi 3 uang logam itu dilempar secara bersama-sama. Sebanyaknya 120 kali. Tentukan harapan munculnya. Yang pertama itu 1 angka, kemudian 3 gambar. Nah, untuk mengetahui banyaknya ruang sampel, yaitu di sini ruang sampelnya kan 3 uang logam. Jadi ruang sampelnya itu kemungkinan terjadi yaitu angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, sama gambar-gambar-gambar. Nah, ini bisa kita lihat dapatnya sudah Ibu jelaskan mengenai peluang kejadian yang caranya itu melalui diagram pohon. Jadi untuk mengetahui ininya. Jadi sehingga N S-nya itu 8, banyaknya ruang sampel. Di sini ditanyakannya 1 angka. Jadi jika kejadian K adalah kejadian muncul 1 angka, maka K yaitu yang kita cari nih kejadian yang munculnya hanya 1 angka. Jadi hanya GGA, GAG sama AGG. Jadi untuk jumlah peluang kejadian K-nya ini yaitu ada sebanyak 3. Kemudian peluang kejadian K-nya itu 3
per 8. Ini 3 per 8 dapat dari mana? Karena ini NA per NS. Jadi NA ini kan kejadian K-nya, jadi bisa kita sebut K juga. Jadi ini 3 dibagi NS-nya itu 8. Kemudian kita masukkan ke rumus frekuensi harapannya. Menjadi frekuensi harapan K sama dengan P K dikali N. Jadi peluang kejadian K-nya itu yaitu 3 per 8 dikali N-nya itu sebanyak 120 kali. Jadi 120 dibagi 8 itu 15. 15 dikali 3 itu 45. Kemudian yang B-nya itu ditanyakan munculnya 3 gambar. Misalkan jika peluang kejadian L adalah kejadian muncul 3 gambar, maka kejadian L yaitu, jadi kita cari yang hanya ada 3 gambar. Jadi hanya ini saja untuk 3 gambar. Gambar, gambar, gambar. Dan jumlah kejadian L-nya itu 1, sehingga peluang kejadian L-nya itu 1 per 8. Untuk frekuensi harapannya itu peluang kejadian L dikali N, jadi 1 per 8 dikali 120, sama dengan 15. Kemudian ke komplement suatu kejadian. Misalkan diketahui ruang sampel S, yaitu kejadian A dan kejadian bukan A. Jadi kejadian bukan A itu dinotasikan dengan A komplement. Banyak kejadian bukan A yaitu N kali A komplement sama dengan NS dikurangi NA. Jadi setiap luas dibagi ruang sampel diperoleh N A komplement per NS sama dengan NS dikurangi NA dibagi NS menjadi N A komplement dibagi NS sama dengan NS dibagi NS dikurangi NA dibagi NA yang menjadi peluang kejadian bukan A ini peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Jadi untuk PA komplement itu yaitu peluang kejadian bukan A, dan untuk PA-nya sendiri yaitu peluang kejadian A. Supaya lebih jelas kita ke contoh. Di sini ada contoh peluang seorang diterima di PTN idaman adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima di PTN tersebut? Jadi untuk komplement ini kebalikannya dari peluang kejadiannya. Jadi di sini kan diterima nih. Jadi kita harus tahu peluang A komplementnya. Jadi A komplement itu kebalikannya. Jadi tidak diterima. Di sini sudah diketahui peluang seorang diterima itu 0,54. Jadi ini yang diterima itu 0,4. Kemudian untuk mencari peluang A komplementnya yaitu yang tidak diterima ini, rumusnya 1 dikurangi peluang kejadian A. Jadi 1 dikurangi 0,54 menjadi 0,46. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Berapakah peluang 3 orang tertentu tidak akan duduk berdampingan? Nah, untuk soal ini kita harus tahu nih kejadian A-nya dulu, yaitu 3 orang selalu berdampingan. Karena kan ini komplement. 3 orang tidak akan duduk berdampingan. Jadi kita harus cari dulu yang kebalikannya. Jadi 3 orang selalu duduk berdampingan. Di sini ada 7 orang yang duduk mengelilingi meja bundar. Jadi untuk itu kita harus cari dulu permutasi siklisnya. Rumus permutasi siklis kan sudah dijelaskan untuk yang minggu kemarin, yaitu N dikurangi 1 faktorial. Nah, jadi peluang kejadian A-nya itu ini kan 3 orang selalu duduk berdampingan. 3 orang, berarti ini kita anggap 1. Untuk 3 orang selalu duduk berdampingan 1. Jadi untuk N-nya itu ada 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Dikurangi 1 faktorial. Dan ini dikali 3 faktorial itu karena ada yang selalu duduk berdampingan. Jadi dikali 3 faktorial. Menjadi 5 dikurangi 1 itu 4 faktorial dikali 3 faktorial.
4 faktorial itu 24 dikali 6 menjadi 144. Kemudian peluang S-nya itu 7. 7 itu N-nya di sini. Ini kan N-nya 7. Jadi 7 dikurangi 1 faktorial yaitu 6 faktorial. 6 faktorial yaitu 720. Nah, sudah ketemu ininya. Kemudian kita yang peluang 3 orang berdampingan. Jadi peluang kejadian A itu NA per NS. Jadi NA-nya 144 dibagi NS-nya itu 720. Ini bisa kita sederhanakan menjadi dibagi 5 semua, menjadi 1/5. Ini untuk yang peluang 3 orang berdampingan. Untuk peluang 3 orang yang tidak berdampingan, yaitu A komplement. Jadi peluang A komplement itu rumusnya 1 dikurangi peluang kejadian A. Nah, di sini kan sudah diketahui nih peluang kejadian A-nya itu 1/5. Menjadi 1 dikurangi 1/5, yaitu ini 1 itu kita anggap, kita lihat penyebutnya itu 5. Jadi 5 bagi 5 itu kan 1-nya gitu. Jadi sini tuh 5 dikurangi 1 ya 4, 4/5 gitu. Jadi untuk peluang 3 orang tidak berdampingan yaitu untuk A komplementnya yaitu 4/5. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi ini dapat dimengerti dan dipelajari ya. Dan disalin juga di dalam buku masing-masing ya, tidak hanya mengandalkan video saja. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.